Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Alvan Abdillah dengan NIM 22475099 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Kendari. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Adapun komponen-komponennya yaitu tentang tokoh-tokoh behavioristik, prinsip-prinsip behavioristik, dan bagaimana cara pengaplikasiannya dalam metode pembelajaran. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja di bagian definisi teori behavioristik. Teori behavioristik adalah pendekatan psikologis dalam pembelajaran yang menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi yang dapat diamati dan diukur. Teori ini tidak memperhitungkan proses mental internal seperti pikiran atau motivasi, melainkan hanya fokus pada yang tampak secara nyata. Menurut pandangan behavioristik, seseorang belajar ketika mereka menunjukkan perubahan perilaku setelah mendapatkan stimulus tertentu. Bila perilaku tersebut diikuti dengan penguatan reinforcement, maka akan semakin besar kemungkinan perilaku itu terulang di masa mendatang. Untuk di bagian kedua yaitu ada tokoh-tokoh penting dari teori behavioristik. Untuk tokoh pertama yaitu ada John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958 yang dimana penerapan klasikal conditioning pada manusia. Di sini membahas John Watson menunjukkan bahwa emosi dapat dipelajari melalui proses yang sama dalam eksperimen Little Albert, yaitu bayi ditakut-takuti dengan bunyi keras setiap kali melihat tikus putih. Akhirnya, Albert menangis hanya dengan melihat tikus meski tanpa suara keras. Nah, untuk tokoh kedua yaitu ada Edward L. Thorndike, yaitu pada tahun 1874 sampai 1949, di mana Law of Effects. Di sini membahas Thorndike menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh konsekuensi menyenangkan cenderung dipertahankan, sedangkan perilaku yang diikuti oleh konsekuensi tidak menyenangkan cenderung ditinggalkan. Ini dikenal sebagai hukum efek, yaitu Law of Effects. Nah, untuk di tokoh ketiga yaitu ada F. Skinner pada tahun 1904 sampai 1990, di mana operan conditioning. Di sini membahas Skinner mengembangkan operan conditioning yaitu belajar melalui konsekuensi. Berbeda dari tokoh-tokoh sebelumnya yaitu Skinner di sini menekankan juga bahwa manusia atau hewan secara aktif menciptakan respon berdasarkan konsekuensi sebelumnya. Nah, di sini ada penguatan positif dan penguatan negatifnya. Untuk penguatan positifnya itu menambah sesuatu yang menyenangkan dan memperkuat perilaku. Untuk penguatan negatifnya yaitu menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan dan memperkuat perilaku. Nah, di sini ada prinsip-prinsip utama dari teori behavioristik. Ya, untuk pertama yaitu stimulus respon. Di sini membahas prinsip dasar bahwa setiap respon atau perilaku muncul karena adanya stimulus. Contohnya, seorang guru menunjukkan kata apel di papan tulis, lalu siswa diminta membaca. Kata apel adalah stimulus dan tindakan membaca adalah respon. Nah, untuk prinsip yang kedua yaitu ada penguatan atau reinforcement, di mana di sini membahas penguatan memperkuat kemungkinan terulangnya suatu perilaku. Contohnya, seorang murid yang menjawab pertanyaan dengan benar dipuji dengan kata bagus sekali. Siswa merasa senang dan lebih termotivasi menjawab lagi. Dan yang ketiga adalah pengulangan atau repetition. Yang dibahas di sini yaitu belajar akan lebih efektif jika dilakukan secara berulang hingga terbentuk kebiasaan. Nah, contohnya di sini ada anak SD dapat diajarkan perkalian 2 hingga 10 dengan latihan soal setiap hari. Setelah berminggu-minggu latihan, mereka dapat menjawab soal tanpa berpikir panjang. Nah, di sini ada aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran,
yang dimana poin terakhir. Nah, untuk yang pertama itu ada latihan dan pengulangan atau drill and practice. Di sini membahas tentang materi disampaikan melalui latihan terus-menerus hingga siswa terbiasa. Nah, contoh dari latihan dan pengulangan tersebut yaitu kita sebagai siswa dikasih tugas rumah untuk dipelajari terus-menerus dan bisa nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mengerjakan sendiri dan akan terbiasa. Nah, di poin kedua yaitu pemberi penguatan yang dimana guru memberikan hadiah, pujian, dan nilai baik untuk memotivasi mahasiswa. Nah, di sini juga kita sebagai siswa harus terus belajar sehingga apa yang kita dapatkan bisa membuahkan hasil. Nah, dan ketiga yaitu ada penggunaan hukum secara terukur. Di sini juga perilaku menyimpang bisa dikoreksi dengan hukuman yang tidak memberatkan, tapi memberikan efek jerak. Nah, di sini di slide terakhir yaitu saya dapat simpulkan bahwa teori behavioristik yaitu berperan penting dalam membentuk dasar pendidikan, terutama dalam pengajaran yang bertujuan membentuk kebiasaan, keterampilan dasar, dan disiplin. Meski pendekatannya lebih mekanis, teori ini masih relevan dalam konteks pembelajaran yang membutuhkan struktur, penguatan, dan pengulangan. Sekian penjelasan dari saya yaitu yang mengenai teori behavioristik. Semoga bisa dapat bermanfaat dan bila kata ada salahnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.